Pernah nggak sih Anda ngerasa udah kerja keras banget, tapi kok hasilnya gitu-gitu aja? Nah, hari ini kita bakal bongkar sebuah ide yang, ya mungkin kedengarannya sedikit radikal. Gimana caranya mendapatkan apapun yang Anda inginkan? Mustahil. Tunggu dulu. Kita bedah bareng-bareng rahasianya. Coba deh, bayangin ini. Gimana kalau ternyata semua nasihat tentang kerja keras, banting tulang, dan usaha mati-matian itu sebenarnya melewatkan satu elemen kunci. Satu hal yang paling simpel, tapi justru paling kuat. Dan percaya atau enggak, seluruh filosofi buat dapetin apapun yang Anda mau, itu ternyata intinya cuma satu tindakan, satu kata doang yang bisa mengubah segalanya. Dan kata itu adalah meminta. Ya, cuma itu. Mungkin kedengarannya simpel banget ya, bahkan naif. Tapi jangan salah, di balik tindakan sederhana ini ada kekuatan yang luar biasa buat membuka semua pintu kesempatan. Kutipan ini benar-benar ngerangkum semuanya. Jadi kuncinya itu bukan sekedar kerja lebih keras, tapi gimana kita bisa menguasai seni meminta. Ini tuh sebuah keahlian yang kalau kita pelajari benar-benar bisa mengubah arah hidup kita. Coba deh, lihat gambar ini. Ini ide utamanya. Jadi meminta itu bukan tindakan yang pasif. Ini kayak kita neken sebuah tombol yang langsung nyalain serangkaian mesin, baik di dalam pikiran kita maupun di dunia nyata. Anda nggak perlu ngerti detail cara kerjanya. Anda cuma perlu percaya kalau itu bekerja. Jadi, kenapa sih tindakan sesederhana meminta ini bisa seefektif itu? Nah, jawabannya ada di 3 aturan dasar tentang menerima. Yuk kita bedah satu persatu biar kita paham cara mainnya. Oke, kita lihat prosesnya. Langkah pertama, semuanya itu mulai dari meminta. Tanpa permintaan ya nggak ada yang terjadi. Langkah kedua, bagian menerimanya itu ternyata otomatis. Ini respon alami, bukan sesuatu yang harus kita kejar-kejar. Dan langkah ketiga, ini nih yang paling penting, nggak ada yang namanya kelangkaan. Semuanya itu berlimpah. Wah, saya suka banget metafora ini. Coba bayangin deh, semua kesuksesan, kebahagiaan, dan peluang di dunia ini tuh kayak lautan yang luas banget. Nggak ada batasnya, jadi nggak ada istilah jatah yang bisa habis. Dan gambar ini nunjukin masalahnya dengan jelas banget. Lautan kesempatan itu ada di sana, melimpah ruah. Pertanyaannya adalah, Anda bawa alat apa ke pantai itu? Apa Anda datang kayak bapak ini cuma bawa sendok teh, ngarepin dapat setetes keberuntungan aja? Atau Anda datang kayak ibu ini, bawa ember besar, siap nampung semua kelimpahan yang udah tersedia buat Anda? Nah, ini pertanyaan yang penting banget buat kita renungin nih. Banyak dari kita tuh pekerja keras yang luar biasa, tapi kita nggak pernah bener-bener minta apa yang kita mau. Kita pekerja yang hebat, tapi peminta yang buruk. Kedengarannya familiar nggak buat Anda? Oke. Jadi kalau kita udah setuju nih kita harus jadi peminta yang lebih baik, gimana caranya? Ternyata ada 2 sisi nih, sisi logis dan sisi emosional. Kita bahas keduanya ya. Pertama, kita harus meminta dengan cerdas. Ini bagian dewasanya. Maksudnya, nggak ada lagi keinginan yang abu-abu. Saya mau sukses, itu nggak jelas. Tapi, saya mau meluncurkan bisnis online yang omsetnya X dalam 12 bulan, nah, itu baru jelas. Kejelasan itu kekuatan. Pas Anda tahu persis apa yang Anda mau, tujuan itu jadi kayak magnet yang narik Anda ke sana. Coba deh, pertajam permintaan Anda. Tanya ke diri sendiri, berapa banyak, seberapa besar, warnanya apa, kapan deadline-nya. Makin detail, makin bagus. Jangan cuma bilang, saya mau rumah. Tapi definisikan, mau berapa kamar tidur, di lingkungan kayak gimana, dengan halaman belakang yang menghadap kemana. Makin spesifik Anda, makin kuat daya tariknya. Sisi yang kedua adalah meminta dengan iman. Ini bagian anak-anak dalam diri kita yang harus kita bangkitin lagi. Kita sebagai orang dewasa kan kebanyakan mikir, kebanyakan ragu. Tapi coba lihat anak kecil. Pas mereka minta sesuatu, mereka nggak ragu sama sekali. Mereka tuh yakin seyakin-yakinnya bakal dapat. Nah, keyakinan murni tanpa filter itulah yang kita butuhin. Kutipan ini, wah, ini intinya. Rencanakan tujuan Anda pakai logika dan kecerdasan orang dewasa. Terus, percayai rencana itu bakal jadi kenyataan dengan keyakinan tulus seorang anak kecil. Ini kombinasi yang nggak terkalahkan. Oke, teorinya udah dapat. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling seru. Gimana cara prakteknya? Ini bukan cuma filosofi, ini adalah sebuah tantangan. 90 hari. Udah, itu aja. Ini bukan komitmen seumur hidup ya. Ini cuma sebuah eksperimen. 3 bulan buat ngebuktiin ke diri sendiri apakah filosofi ini beneran manjur atau enggak. Jadi, ini tantangannya. Ruginya apa sih? Selama 90 hari ke depan, coba deh berkomitmen jadi peminta yang hebat. Definisikan apa yang Anda mau dengan cerdas, percayalah kayak anak kecil, dan lihat aja apa yang terjadi.
Skenario terburuknya, nggak ada yang berubah. Anda bisa balik lagi ke cara lama. Tapi, gimana kalau berhasil? Sebagai penutup, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan. Coba, untuk sesaat, lupain dulu semua keraguan dan ketakutan Anda. Bayangin sejenak kalau gagal itu mustahil. Kalau Anda tahu pasti bahwa apapun yang Anda minta bakal terkabul. Apa yang bakal Anda minta? Coba renungkan.